Universitas Islam Negeri atau yang disingkat UIN Raden Intan Lampung berdiri pada tahun 1961 di Bandar Lampung. Adalah perguruan tinggi keagamaan tertua dan terbesar di Lampung. Baik, jadi interaksi sosial itu dengan teman-temannya sangat penting ya. Makanya di sini saya ingin menyampaikan materi tentang interaksi sosial. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan membagi kelompok menjadi 3. Yang bagian sebelah sini jadi kelompok 1, kemudian yang ini 2 baris dari depan kelompok 2, yang baris ketiga sampai belakang itu kelompok 3. Untuk perwakilan kelompoknya boleh ambil ini 1 gambar. Baik, semua kelompok sudah mengambil gambar yang saya bagikan tadi. Sebelum lebih lanjut, di sini kelompok pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan project based learning yang dimana metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Medianya yaitu media diskusi nanti. Jadi kalian di sini nanti diminta untuk berdiskusi. Kemudian teknik yang saya gunakan yaitu student team assignment division, yang berarti definisi presentasi setiap tim. Jadi nanti di sini kalian diminta untuk berdiskusi, untuk menganalisis, dan hasil kesimpulannya nanti perwakilan kelompok itu presentasi. Baik, sambil saya akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi sosial, teman-teman tiap kelompoknya boleh bergilir untuk memperhatikan gambar yang sudah saya bagikan untuk nanti membuat hasil analisis kesimpulannya yang akan dipresentasikan. Sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Teman-teman ada yang tahu nggak contoh interaksi yang cakupannya kecil aja di sini seperti apa contohnya? Ya, sekarang juga ini kita dinamakan berinteraksi. Saya individu dan kalian kelompok. Jadi ini dinamakan dengan interaksi. Kemudian syarat interaksi. Syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan hubungan yang terjadi antara satu pihak dengan yang lainnya yang terjalin dan masing-masing saling berinteraksi, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Kemudian syarat interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses ketika seseorang maupun beberapa orang kelompok menciptakan dengan untuk menggunakan
kemudian pidato, rapat, diskusi, berinteraksi tertulis melalui chat WhatsApp maupun dengan yang lainnya. Kemudian untuk komunikasi nonverbal yaitu bisa dilihat menggunakan ekspresi wajah, gestur tubuh, dan sentuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir materi yang akan saya sampaikan yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial ini mengarah pada hal-hal yang baik. Sedangkan yang kedua interaksi sosial disosiatif, yang dimana interaksi sosial ini mengarah pada hal negatif. Di dalam interaksi sosial asosiatif itu sendiri ada yang namanya kerjasama, yang dimana kerjasama itu bentuk suatu usaha individu dengan individu yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada akomodasi, suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan kelompok untuk meredakan pertentangan atau konflik. Contohnya konsilasi, mempertemukan kedua belah pihak, dan mediasi itu sebagai media ketiganya untuk membantu memecahkan konflik tersebut. Kemudian ada asimilasi, percampuran kedua budayaan yang lebur menjadi satu kebudayaan baru. Kemudian selanjutnya ada akulturasi, penerimaan segala unsur-unsur baru yang menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Kemudian di dalam bentuk interaksi yang kedua, yang dimana bentuk interaksi itu disosiatif, identik dengan hal-hal yang negatif, ada yang namanya persaingan. Persaingan ini bersaing tanpa kekerasan, saling berlomba untuk mencapai suatu kemenangan. Kemudian ada kontroversi, perubahan sikap yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang bertentangan, seperti gosip. Nih biasanya cewek-cewek kan suka pada gosip. Terus ada juga konflik ini bentuk kelanjutan dari kontroversi tadi. Kalau yang kayak gini suka gosip itu biasanya nanti kan terjadilah konflik, dan situ nanti di situ biasanya ada yang namanya pertengkaran. Itu namanya interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada hal negatif. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman tadi kan sudah diminta untuk mengamati sebuah gambar yang sudah saya bagikan. Sekarang teman-teman tiap kelompoknya diminta untuk berdiskusi untuk menyampaikan hasil analisis kesimpulannya. Oke, Bu. aja Maya suruh moto kita, Maya suruh foto kita, Maya lo suruh foto kita di sini. Beda dong. Gimana sih? Ini gambar kamu kok diskusinya sama tokoh lain? Baik, mungkin jika dari teman-teman sudah ada yang mendapatkan hasil analisis kelompoknya, sambil menunggu kelompok yang lain, ada yang sudah siap untuk presentasi terlebih dahulu? Baik, tadi kelompok satu yang angkat tangan duluan, jadi kelompok satu dipersilakan untuk presentasi terlebih dahulu. Mohon teman-teman untuk fokus ya, kemudian presentasi. Katanya tadi ada yang konsumen, ada yang main HP di belakang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai perwakilan dari kelompok satu yang bernama Jupiter Family yang akan menyampaikan hasil analisis kesimpulan dari gambar yang sudah dikasih dari Ibu Atia. Kesimpulannya itu terjadinya
interaksi sosial antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan dan di dalamnya terjadi diskusi yang saling bertanya dan memberi tanggapan. Itu saja. Gambarnya, mohon maaf. Gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu ada ya seperti Ibu Atia sedang menerangkan suatu materi kepada peserta didik. Terima kasih Tadi kelompok 3 udah ajuin tangan gue, jadi kelompok 3 silakan untuk presentasi. Jadi hasil analisa saya itu adanya kontak sosial antar individu yang saling berinteraksi secara non fisik karena dilakukan dengan mengirimkan sebuah chatting melalui medsos akan tetap terhubung. Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Kelompok 3. Jadi kelompok kami mendapatkan gambar gotong royong yaitu kerjasama antara Iya, coba. untuk mencapai tujuan yang sama agar lingkungan menjadi lebih rapi. Gambarnya seperti ini. Jika kalian lihat dengan sesama, ini adalah seorang yang bergotong royong untuk membuat lingkungan mereka menjadi lebih indah. Tapi mereka tidak sadar